Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, karena ini juga masih dalam suasana Paskah. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Mari saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada hari ini Rabu tanggal 20 April, firman Tuhan yang hendak kita sambut tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Adapun judul daripada renungan ini adalah Roh Allah Penolong dan Menyertaiku. Roh Allah Penolong dan Menyertaiku. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup bersama teman dengan hidup yang tanpa teman merupakan suatu keadaan yang amat jauh berbeda. Perasaan sepi atau perasaan sunyi menuntun kita untuk membentuk bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, kita sangat dan amat membutuhkan teman. Keberanian kita pun akan terasa amat jauh berbeda bila kita sedang bersama dengan teman kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku pernah mengalami hal demikian. Sebab pernah ada suatu pengalaman di dalam kebersamaan saya bersama dengan teman saya. Ketika itu kami mengobrol hingga tengah malam, walaupun sudah menahan rasa kantuk, tetapi masih tetap juga bertahan. Tetapi ketika kami berpisah, kembali ke tempat masing-masing, keberanian itu mulai berkurang. Ya. Orang yang tadinya ngantuk pun jadi susah untuk tidur. Rupa-rupanya
teman saya itu juga mengalami hal seperti itu. Dia susah tidur. Sebab ada sesuatu hal yang dipikirkan. Mungkin juga karena cerita-cerita yang diulang-ulang, yang diingat-ingat kembali, itu dapat membuat kita menjadi takut. Nah, ternyata murid-murid Yesus juga mengalami hal yang serupa. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid menjadi ketakutan. Bahkan sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, mereka juga mengalami ketakutan. Pertanyaannya, mengapa mereka merasa takut? Sebab Yesus tidak lagi dirasa di dalam pandangan mereka berada di tengah-tengah mereka. Apalagi mereka ketakutan sebab mereka menduga di dalam hati mereka sebagai pengikut Yesus juga akan dicari-cari oleh orang-orang dan yang hendak menangkap mereka dan menyiksa mereka. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, sama halnya juga dengan kita, bahwa ketakutan itu selalu ada. Dan ketakutan itu dapat membuat diri kita menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Dan ketika kita sedang lemah, maka di saat itu pula lah si iblis dapat menggoda hati kita. Menggoda hati kita. Ketika iman lemah, iblis menggoda, maka seseorang dapat berubah. Boleh-boleh saja seseorang itu tahu akan sesuatu hal yang baik, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, dan juga akan hal-hal yang ditolak oleh Tuhan. Namun oleh karena daging atau tubuhnya lemah, maka seseorang itu dapat melakukan apa yang tidak benar itu. Maka benar apa kata firman Tuhan, bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini kita harus perlu untuk mencermati akan kehidupan ini. Sebab firman Tuhan juga berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tahu akan kelemahan kita. Tuhan tahu akan ketakutan kita. Maka Ia memberikan seorang penolong di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Agar itu yang menuntun kita kepada kebenaran, yang menyertai kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita agar hidup seturut dengan kehendak Bapa. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Yesus menyapa kepada murid-muridnya, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Maka inilah yang menjadi jaminan di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah dekat senantiasa kepada kita di dalam Roh Kudus yang Dia nyatakan menyertai kita setiap saat. Maka marilah hidup di dalam Roh Kudus. Berhati-hatilah setiap saat. Dan biarlah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Janganlah ketika kita terjatuh ke dalam dosa, lalu kita mengatakan dan menyalahkan bahwa si iblis itu yang licik. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah pekerjaan daripada iblis. Itu tidak salah lagi. Dan itu sudah menjadi tabiat daripada iblis. Yang menyesatkan, yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Iblis dapat saja mengatakan kepada kita, tidak mengapa untuk melakukan dosa. Sebab Allah adalah Maha Kasih dan akan Maha Pengampun di tengah-tengah kehidupan kita. Maka manusia kembali lagi menjatuhkan dirinya ke dalam dosa. Tetapi kepada kita saat ini, diajak untuk membiarkan hati kita, hidup kita, diserahkan sepenuhnya untuk tinggal di dalam Roh Kudus.
dituntun olehnya, agar itulah menjadi penolong dan menyertai kita setiap saat. Maka segala perbuatan kita akan menghasilkan buah yang baik bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau memberikan nafas kehidupan, kesehatan kepada kami sekalian. Terlebih-lebih kami tetap merasakan sukacita di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menebus kami dari dosa. Hingga pada saat ini, hidup kami adalah hidup di dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, dan Engkaulah yang kami puji dan yang kami sembah. Kini kami juga telah mendengarkan firman-Mu, yang meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Agar kami senantiasa hidup di dalam roh, yang menjadi penolong dan penyertai kami. Maka kiranya hati kami selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu, untuk mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya, untuk menuruti Engkau lebih daripada segala apa yang ada, agar di dalamnya lah kehidupan kami berlimpah kebenaran, sukacita yang daripada-Mu. Sertailah seluruh saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, di dalam segala apa yang mereka kerjakan pada saat ini. Kiranya Engkau juga mengutus Roh Kudus-Mu menyertai mereka setiap saat, baik di luar maupun di dalam rumah, agar olehnya kami menikmati sukacita, kebahagiaan, dan keteduhan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari hidup senantiasa bersama Roh Kudus. Tuhan memberkati.